Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar suasana di Seattle atau di mana nih hari ini Ustadz? Masih? Ya, di Seattle. Di Seattle ya, luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang udara lagi terang nih. Bercahaya ya. Ya. Nampaknya Ustadz Muhammad Joban punya tentara juga nih, American Shoulder. Ini tentara-tentara yang lagi tobat atau bagaimana Ustadz? Ini anak-anak muda yang menerangkan tentang Islam ya ketika kegiatan baru-baru ini. Luar biasa saya lihat ini semangat dakwah di sana. Bagaimana Ustadz Joban? Pertanyaan apa? Ya. Jadi tiap hari Selasa, kadang-kadang tadi Kamis, itu mahasiswa di University of Washington itu mengadakan dakwah table. Dakwah table. Gitu kan, the table. Jadi tadi sekalian juga ada fundraising untuk bantu Sudan. Oh, sudah. Berjualan gitu. Ya, alhamdulillah banyak sekali pengunjungnya. Kebetulan di situ juga ada tentara yang pernah dia pergi ke Timur Tengah, ke Irak dan sebagainya. Jadi dia family dengan Islam gitu. Bismillah, alhamdulillah, Allah Akbar. Ya, tapi dia bilang saya nggak sempat belajar. Jadi alhamdulillah tadi kita diskusi sedikit dan insyaallah kita kasih alamat, mudah-mudahan Allah kasih hidayah insyaallah. Masya Allah, luar biasa ya. Dan barusan saya habis bicarakan masalah ini Ustadz Joban ya, ketakutan orang Jepang punya anak, begitu juga Singapura, Korea dan macam-macamnya. Apa yang terjadi di Amerika juga terjadi, bahkan takut nikah, takut punya anak, banyak ketakutan lainnya lah. Lain dengan umat Rasulullah ini, kisahnya apakah benar kejadian juga di sana Ustadz nih tentang ya Amerika apalagi. Di Amerika itu jarang orang kawin. Ya, kemudian kawin pun mereka banyaknya berakhir dengan cerai dan juga kalaupun punya anak paling banyak satu. Ya, mereka alasannya buat apa katanya punya anak? Bisa memusingkan katanya. Kemudian kalau kawin juga nanti kalau ada masalah hartanya dibagi dua katanya. Jadi di sini orang lebih suka memelihara pet. Kayak anjing, kelinci gitu kan. Jadi memang Nabi pernah meramalkan sih. Di antara tanda hari kiamat orang lebih suka memelihara pet asli anjing daripada anaknya sendiri. Malah dulu seorang syekh namanya Yasir Fazaga, dia juga seorang psikologi. Dia diundang ke gereja untuk berikan ceramah tentang Islam. Habis selesai ceramah, kata pastornya ini ada 2 orang baru kehilangan anaknya katanya. Jadi dia ingin mengeluh, ingin minta anak sehat gitu. Dia masuk kamar, mulai itu cerita gimana tentang anaknya itu, lucu anaknya, sering dibawa ke main-main, tidur sama-sama gitu kan. Udah setengah jam gitu, dilihatkan fotonya. Dikasih fotonya. Ternyata Chihuahua. Allah, apa binatang? Binatang. Pendeta. Subhanallah. Masya Allah. Sudan bagaimana Ustaz Joban yang didengar terakhir Ustaz sehingga mengadakan donasi buat ke sana? Kita jarang lihat di sini. Ya, kita sering mereka lagi perang saudara kan, tapi 2 juta manusia kan sekarang terlantar itu. Luar biasa. Kita di sini banyak juga orang-orang Sudan. Melalui mereka kita peduli lah ke sana ya, betul. Ya. Masya Allah. Apa nih Ustadz berita dari langit akan disampaikan? Pendengar sudah ingin tahu nih, apa ini kabar langit yang disampaikan. Silakan Ustadz Muhammad Joban. Insya Allah. Memang dalam hidup ini kadang-kadang we have the ability to do good but not the opportunity. Kita punya kemampuan untuk berbuat kebaikan, tapi kita punya kesempatan. Kadang-kadang kita punya kesempatan, tapi tidak ada kemampuan. Jadi akhirnya semuanya tergantung kepada bahasa Arabnya taufik. Taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, oleh karena itu dalam Nabi Syuaib mengatakan kepada umatnya, wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hidup ini, setelah kita sukses dunia akhirat, kita perlu kebaikan taufik. Kita mau kawin,
mau buka bisnis, right? Radio Rosil juga. Jadi, semua itu merupakan taufik. Ya, orang mungkin berhasil tapi hilang akhiratnya misalnya. Right? Nah, gimana untuk mendapatkan taufik ini? Karena taufik ini oleh Allah tidak dikasihkan cuma-cuma. Ada syaratnya. Ya, jadi syarat pertama untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah takwa. Right? Karena Allah itu dia adalah Al-Khaliq. Dia tahu keperluan makhluknya. Dan dia berjanji kalau orang banyak masalah, right? Kesana ke sini mentok. Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang tahu kepada Allah, Allah akan kasih solution, jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa, Allah akan mudahkan urusannya. Right? Ada tukang kebun namanya Mubarak. Setelah beberapa bulan jadi tukang kebun, supaya tuannya datang. Diminta kepada Mubarak untuk mengambilkan anggur yang manis. Dia ambil, dikasihkan, tahu-tahu masam. Hei Mubarak, saya minta yang manis, kok dikasih asam. Ya, ambil lagi, asam lagi, sampai 3 kali. Hei Mubarak, kamu nggak bisa bedakan antara anggur yang manis dan yang tidak? Enggak. Kenapa? Saya belum pernah merasakannya. What? Masya Allah. Kamu kerja di kebun ini 6 bulan nggak pernah merasakan? Dia tanya kepada pegawai yang lain, betul katanya. Nggak pernah dia. Loh kenapa? Karena dulu kamu bilang sama saya, tolong jaga urus kebun ini, bukan makan. Subhanallah. Kaget sih. Orang punya ini. Maka akhirnya dia tanya, hei Mubarak, saya punya anak gadis, dia cantik, hafal Quran, kira-kira pantas untuk siapa ya? Dia bilang tergantung. Orang Yahudi dulu ngawinkan anaknya itu pada orang yang punya kedudukan, punya jabatan. Orang Kristen biasanya dilihat orang yang banyak hartanya atau ganteng. Kemudian orang jahiliyah lihat keturunannya. Right? Nah, ketika datang Muhammad SAW, itu Nabi mengukur atau memberikan anak-anaknya kepada orang yang mempunyai agama dan akhlak yang baik. Terus kata orang itu, yang punya kebun itu, saya kira nggak ada yang pantas untuk anak saya kecuali kamu. Karena kamu punya 2, din dan akhlak. Akhirnya dikawinkan. Coba, mau nggak kita kawinkan sama tukang kebun? Masya Allah. Tapi karena tukang kebun ini memiliki kedua itu, dikawinkan, kemudian kebunnya dikasih sama dia. Allah, lihat buah takwa. Ya, dapat istri yang hafizah, cantik, kemudian harta lagi banyak, kebun sekarang. Right? Subhanallah. Maka juga dia melahirkan anak namanya Abdullah bin Mubarak. Kalau kita Google, dari Abdullah bin Mubarak itu salah seorang tabi'in yang terkenal. Ya, itu yang pertama. Jadi untuk mendapatkan taufik Allah SWT, kita harus bertakwa. Takwa artinya semampu kita melaksanakan perintah Allah, mencegah larangannya. Yang kedua adalah istiqomah, konsisten. Nah, ini yang paling sulit kadang-kadang. Orang datang, ya Rasulullah, tolong saya dinasihati, tapi singkat. Kata Nabi, Qul amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Baik. Jadi kadang-kadang orang itu istiqomahnya pakai waktu ya. Jadi waktu haji istiqomah, waktu umroh, apalagi Ramadan. Baik. Ya, ada orang dulu ujian, karena mau ujian mahasiswa ini, salat malam, puasa Senin Kemis. Tapi begitu lulus ya, malah pesta-pesta, minum-minum. Atau orang kadang-kadang istiqomah ketika sakit, ketika hidup sulit. Jadi suatu hari ada orang, dia mau dioperasi. Kata dokternya 50-50, mungkin selamat, mungkin mati. Akhirnya dipanggil anak yang paling besar, dia orang kaya. Disuruh bawa kaset, kemudian dia ngerekam. Dan isinya tentu untuk mengalihkan hak orang lain, utang-utang dia. Tapi berhasil operasinya, kemudian bilang sama anaknya, mana kaset itu katanya? Ini Pak,
Udah dengar? Belum. Udah. Bakar aja katanya. Jadi istiqomahnya ketika sakit tidak dilupakan lagi. Right? Makanya orang yang istiqomah ketika meninggal itu akan didampingi oleh malaikat. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Nah, orang kalau meninggal apa yang terbayang? Dua, rasa sedih dan takut. Sedih dia akan meninggalkan anaknya, istrinya, hartanya. Takut dia nggak tahu mau kemana. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika itu mereka akan turun. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. We are your friend, man. Jadi ketika kita istiqamah itu, kita didekati malaikat terus. Baik di dunia dan nanti di akhir. Yang ketiga, untuk mendapatkan taufik adalah tawadhu. Kita mesti merendahkan diri. Baik. Karena orang yang sombong itu ya nggak akan dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang doktor, dia ahli ilmu bumi, ahli geografi ya. Dia naik kapal, kemudian rupanya kaptennya itu anak muda, anak badannya anak muda. Dia tanya, kamu tahu ini enggak? Enggak, katanya. Oh, you wasting your time. Your life. Ditanya lagi ini, enggak tahu. Jadi, dihina lah. Kamu ini menghabiskan waktu yang cuma-cuma dalam hidup ini. Ya, itu nasib saya, katanya. Kemudian, tiba-tiba ada ombak, angin, kapal mau tenggelam. Nah, dia tanya kepada profesor itu, tahu berenang enggak, katanya? Enggak, katanya. Oh, you wasting your life. Karena jangan sombong. Ya. Kemudian juga untuk supaya kita mendapatkan taufik, kita mesti sabar. Nanti hari kiamat itu Allah akan memanggil sekelompok manusia namanya Ahlul Fadl atau Al-Hamadun. Aina Al-Hamadun? Mana Al-Hamadun? Tiba-tiba sekelompok orang, mungkin ribuan atau keluar lari menuju surga. Di-stop malaikat. Mau kemana kamu? Mau ke surga. Siapa kamu? Saya dipanggil sama Allah. We are Hamadun. Kenapa kamu jadi Hamadun? Dulu ketika di dunia, kalau kita ini didolimi, kita sabar. Kalau kita dihina, kita sabar. Kita cemoohkan, kita sabar. Apapun yang terjadi, kita bilang Alhamdulillah. So, welcome to Jannah. Ya? Ya. Kemudian, karena waktu, untuk mendapatkan taufik juga kita mesti tawakal sama Allah dan punya husnudzon, baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan dalam diskusi, ana inda dhanni abdi bi. Aku bagaimana sangkaan hambaku terhadap aku. Jadi maksudnya kita harus selalu kalau berbuat, yes I can. Jangan bilang sebelum belum berbuat sudah bersangka gitu kan. Makanya dulu ada seorang ibu, dia rupanya suaminya kena PHK, sekarang lagi keluar negeri, cari kerjaan, belum dapat kiriman. Anaknya itu rupanya panas sekali, baru masih bayi, panas, nggak punya uang untuk beli obat. Jadi dia hanya berdoa sama Allah, dia berbaik sangka sama Allah, pasti Allah akan nolong. Ya, doa dia, salat tahajud, kemudian dia taruh di kepalanya air. Tiba-tiba tengah malam ada yang ngetok, dibuka, dokter, mana itu bayi katanya. Kaget dia nggak punya telepon, zaman dulu kan, ini di masjid kejadian. Katanya, ini bayi saya kan, diperiksa pelan-pelannya, dikasih obat, sampai anak itu tidur, tenang. Kemudian dikasih bil untuk bayar. Kata itu, ya Allah maaf dok, saya nggak punya uang katanya. Apa? Malam-malam saya dipanggil, saya nggak punya uang, saya nggak pernah manggil dokter. Telepon pun nggak punya katanya. Loh ini alamatnya betul, tapi
itu nomor 10 di sebelah rumah ini. Ya Allah. Jadi baru tahu. Karena dia punya khusus Allah. Allah kirim dokter itu. Dokter akhirnya sadar, dimaafkan, malah dikasih uang. Orang itu. Nah, yang terakhir adalah birrul walidain, bakti kepada orang tua. Nah, itu salah cara yang paling manjur ya untuk mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu kadang-kadang dia lari ke sana sini, ke dukun, ke ustaz, ke imam, padahal di rumah ada seorang yang kalau berdoa untuk anaknya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ibu kita, ayah kita ridho dengan kita. Ada cerita di Syria dulu. Jadi ada seorang dia pedagang halawiyat. Jadi kayak kunafa, jadi kan terkenal Syria itu dengan makanan-makanan manis-manisnya itu. Dia sampai kena lakunya diekspor ke 7 negara di Eropa. Padahal teman-temannya dia punya, tapi nggak laku seperti itu. Akhirnya Syekh Nablassi tanya, apa rahasianya kamu? Masih muda, umur 35 tahun sudah sekaya ini gitu. Dibilang, saya waktu pertama buka bisnis ini, ayah saya sakit. Dan sakitnya itu perlu didampingi terus sama suster atau sama nurse. Akhirnya kena mesti buka pakaian dan sebagainya. Dia bilang, masa saya tega membiarkan orang lain melihat aurat ayah saya. Akhirnya saya belajar bagaimana untuk bisa berkhidmat kepada ayah saya. Jadi begitu, kadang-kadang saya ada meeting sama ambasador, sama duta besar. Tiba-tiba ayah saya panggil, saya cancel itu. Alhamdulillah, setelah bakti kepada orang tua saya, inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala dengan kita bisa melaksanakan tadi ya, takwa, kemudian biasa kita sabar, kita mempunyai sangka baik sama Allah Subhanahu wa taala dan bakti kepada kedua orang tua kita, insya-Allah. Amin, amin, amin. Benar wasikna, insya-Allah. Amin, insya-Allah, insya-Allah. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban. Mudah-mudahan berita dari langit kali ini betul-betul dapat mengingatkan kita dari poin-poin yang disampaikan tadi. Sampai ketemu hari Jumat mendatang. Ustadz Muhammad Joban, salam buat para pejuang-pejuang dakwah di Seattle, Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.